Beranjak dari quick count itu, Adinda sebagai pollster, sebagai peneliti, sudah berani belum mengucapkan selamat kemenangan atas Prabowo Gibran? Tidak perlu lagi menunggu real count KPU. Loh, kalau saya mengucapkan selamat sejak jam 10 pagi pencoblosan. Saya sudah mengucapkan selamat bagi para tim ses dan para konsultan 02. Kenapa? Data exit poll jam 10 sampai jam 11 itu sudah bisa menyimpulkan, Bang. Kan sebelum data quick count itu kan ada namanya exit poll. Iya, yang wawancara itu. Iya, exit poll. Yang keluar dari TPS kita wawancara, dan itu kan bertahap. Dan datanya itu dari setiap provinsi yang kita sampling, itu datanya relatif representatif. Jam 10, jam 11 itu data udah masuk sekitar 50%. Nah, ketika data sudah 50% ke atas, konfigurasi positioning capres-cawapres itu tidak akan berubah, Bang. Selamat bertemu kembali bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Tries Info dalam program Bincang Tipis-Tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal politik dengan topik hasil pemilu 2024. Kita menghadirkan narasumber Bung Ali Rifan, Direktur Arus Survei Indonesia. Kita akan mengiris tipis-tipis dulu bagaimana hasil pencermatan beliau perhelatan demokrasi yang baru saja usai ini. Terima kasih Bung Ali Rifan sudah bersedia hadir kembali di Bincang Tipis-Tipis. Sama-sama Bang Herman. Oke. Bagaimana nih hasil pencermatan Adinda soal efek ekor jas dari pencapresan tiga kandidat ini bagi partai pengusung masing-masing? Mulai dari 01, 02, 03, silakan diiris tipis-tipis. Iya, pertama Bang, kalau kita sekarang mengacu pada data quick count, karena data quick count relatif persentasenya sudah mendekati 100%. Kalau data real count KPU yang sekarang ya di Sirekap itu kan datanya belum 100%. Jadi kita belum bisa buat rujukan. Kalau menurut data quick count, jadi yang mendapatkan ekor jas ya, efek ekor jas atau kutel efek, itu kalau di paslon nomor urut 1 itu adalah PKB. PKB ya. PKB kenaikannya relatif signifikan, karena dari sekitar 9% sekarang menuju ke 11%. Itu pertama. Yang kedua, ya, paslon nomor urut 2. Partai manakah yang mendapat efek ekor jas? Di luar dugaan para pollster ini, Bang. Di luar dugaan saya sebagai peneliti, yaitu Partai Golkar. Partai Golkar tiba-tiba merangsek posisinya di nomor 2. Membawahi Partai Gerindra. Padahal data-data survei mengatakan posisi Gerindra dengan PDIP itu saling salib, Bang. Data survei. Bahkan dugaan para peneliti, kalaupun nanti Partai Gerindra tidak nomor 1, itu di bawah PDIP tipis. Tetapi fakta dari data quick count, posisi Gerindra sebagai pengusung utama Prabowo Gibran yang memenangkan pemilu itu rupanya nomor 3 menurut data quick count. Nah, itu menurut saya ada catatan khusus. Perlu dibedah khusus kalau itu, Bang. Kenapa misalnya efek ekor jas tidak begitu bekerja untuk Partai Gerindra? Nah, itu perlu pembahasan khusus. Nah, bagaimana dengan paslon nomor Golkar ya, nomor 2 Golkar ya? Nomor 2 Golkar yang mendapatkan kotel efek, efek ekor jas. Nah, kalau paslon nomor urut 3, partai pengusungnya manakah yang mendapatkan kotel efek? Data-data quick count mengatakan relatively tidak ada partai di poros 03 yang mendapatkan kotel efek. PDIP justru kalau melihat data 2019 dengan sekarang itu turun posisinya, Bang. Dulu kan sekitar 19%. Nah, sekarang posisinya data-data survei posisi PDIP sekitar 17%. Jadi ada penurunan posisi PDIP justru ya untuk tahun 2024 ini. Begitu, Bang. Berarti sisi Ganjar faktor personal Ganjar ini belum bisa mendongkrak suara partai-partai pengusung beliau ya? Iya, justru alih-alih mendongkrak, Bang. Posisi Ganjar itu posisi elektoralnya itu malah di bawah PDIP. Mirip PDIP tapi relatif cenderung di bawah PDIP kalau menurut data quick count. Kan Ganjar kan data-data quick count kan 16 sekitar 17. Nah, kalau lihat data itu berarti kan yang memilih Ganjar relatifly adalah para konstituen yang mendukung PDIP.
harusnya kan Ganjar punya ceruk sendiri. Iya. PDIP misalkan menyumbangkan 17, Ganjar sama Mahfud menyumbangkan sekian persen. Iya. Paling tidak harusnya di atas 20% harusnya, Bang. Ini juga di luar dugaan orang seperti saya ya, poster ya. Karena dugaan saya suara Ganjar kalaupun nanti turun terjun bebas itu angka-angkanya masih sekitar 22%. Iya. Atau 23% bahkan saya menduga. Kenapa? Karena PDIP 9%, Ganjar dan Mahfud kan punya ceruk pasar sendiri tuh. Punya ceruk pemilih sendiri. Nah, dia menyumbangkan sekitar 5%. Justru malah sekarang posisinya di bawah suara PDIP. Jadi ini relatif mengagetkan ya bagi saya sebagai peneliti gitu, Pak. Ada catatan nggak khusus tentang Ganjar ini? Ada apa ini Ganjar ini? Ya kalau saya ya, ini kan based on data, Bang ya. Iya. Kalau kita track misalkan 1 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu, Ganjar ini kan di antara paslon lain, di antara Prabowo, iya, di antara Anies Baswedan, kan Ganjar lebih tinggi. Iya. Ada kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Rupanya sebagian besar suara Ganjar itu berasal dari Presiden Jokowi, para pendukung Jokowi. Saat itu kan memang naga-naganya kan seolah-olah dan seakan-akan Presiden Jokowi akan mendukung Ganjar. Dengan misalkan dalam beberapa pertemuan projo ya dan beberapa event lain Jokowi rambutnya putih menyindir ya atau memberikan kode bahwa pemimpin ke depan harus orang yang rambutnya putih, yang jidatnya berkerut dan lain-lain sebagainya. Dan itu kalau kita asosiasikan ya kepada Ganjar. Disitulah kemudian suara Ganjar naik secara eksponensial gitu kan. Bahkan lebih tinggi dari Prabowo. Tetapi tren itu kemudian menurun pasca Jokowi tidak tegas memberikan dukungan ke siapa. Tapi masih posisi Ganjar suaranya masih stabil. Dengan Prabowo masih relatif seimbang ya. Tapi begitu posisi Gibran masuk ya sebagai cawapresnya Prabowo dan asosiasi publik bahwa Jokowi dukung 02, nah relatifly suara Ganjar langsung turun drastis, Bang. Enggak, saya sebagai pemilih nih, baik lewat media mainstream maupun lewat medsos, yang menarik pada pemilu 2024 ini adalah ada suatu fenomena menarik. Jokowi bisa memindahkan suara dia gelondongan ke tertentu. Politisi lain saya lihat belum tentu loh si A bisa memindahkan suara dia ke ini, partai ini memindahkan suara ini. Kalau Jokowi saya lihat ini secara gelondongan pendukung beliau bisa dia pindahkan ke si ini, mentransfernya itu ada sesuatu apa yang ilmu baru gitu loh. Itu gimana? Lincah transfer gitu. Iya, itu gimana tuh Linda? Jelas itu memang terjadi karena apa? Karena beberapa kode Presiden Jokowi itu sangat tegas, Bang. Kode dukungan Presiden Jokowi kepada 02 itu tegas. Tidak hanya variabel anaknya ada di situ, ya. Sebenarnya tidak melakukan kode pun ketika anak presiden itu ada di pasangan 02, secara associate ya, publik membacanya adalah presiden akan dukung 02. Tetapi selain itu, rupanya presiden dalam beberapa event itu memberikan kode, Bang. Termasuk itu ya, tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Itu boleh jadi itu bagian dari kode itu. Tapi Presiden Jokowi sendiri dalam beberapa event itu melakukan pertemuan khusus, makan malam, dan itu dipersilakan media meliput. Itu sebenarnya satu kode bahwa saya ada di sini gitu. Tidak perlu Presiden Jokowi mengatakan itu, tetapi dengan gestur yang ditunjukkan bahwa beliau makan malam sebelum debat capres-cawapres, kemudian makan bakso kemarin di Jawa Tengah dengan di Magelang. Ya, di Jawa Tengah, di Magelang ya, dengan supplet pemberitaan yang luar biasa masif, dengan juga banyak influencer di sana. Itu memberikan kode keras bahwa saya ada di sini di 02. Kalau orang Solo nggak perlu mengatakan saya di sini gitu nggak ya dengan kode-kode begitu? Nggak perlu. Cukup itu kemudian para pemilih bisa menafsirkan dengan sangat gampang. Dan kemudian disitulah ada semacam migrasi atau eksodus suara dari Ganjar ke Prabowo Gibran. Enggak, yang menarik itu biasanya di elit, kan biasanya pernah saya tanya ke Adinda, apakah instruksi di elit langsung nyambung ke bawah? Tidak serta-merta gitu kan. Tapi ini kalau Jokowi saya lihat instruksi tanda kutip gitu kan, langsung gelondongan pindah kan gitu, ya kan? Asumsinya begini, kalaupun terjadi putaran kedua antara 01 dengan 02, kita bikin simulasi waktu itu, pemilih PDIP belum tentu sih mau ke Anies itu, walaupun terjadi koalisi 01 dengan 03 kan gitu. Ini kalau Jokowi saya lihat apa langsung
Iya, sebenarnya otomatis. kalau menurut data-data quick count dan exit poll, Bang, ya, sebenarnya tidak gelondongan juga. Dari 55% suara Jokowi itu yang bermigrasi ke Prabowo, datanya mengatakan 25 sampai 30%. Jadi masih separuh, Bang. Sebenarnya, tapi dengan migrasi angka sekian, itu sudah bisa membuat kemenangan 02 itu signifikan. Di luar dugaan lembaga survei juga, Bang. Ya, kolaborasi di Jawa Barat lah ya, contohnya suaranya Prabowo juga strong voternya masuk strong Jokowi, gitu juga di Jawa Timur saya lihat, ya kan? Betul. Itu kemudian menjelaskan bahwa migrasi ini sebenarnya tidak gelondongan, tetapi bertahap. Kalau kita ngeliat tren kenaikan suara Prabowo Gibran itu juga bertahap. Ya, pelan. Tapi pada titik tertentu memang karena pelan, akhirnya Presiden Jokowi harus membuat satu kode yang jelas kepada publik bahwa saya di sini, pemilih saya berbondong-bondong ke sini, kira-kira gitu pesannya. Ada nggak Adinda lihat anomali tidak seperti biasa dibanding pemilu-pemilu sebelumnya pada 2004 ini, atau biasa-biasa aja sama dengan sebelum-sebelumnya? Sebenarnya kalau anomali sih nggak ada ya. Secara umum sih statistically sesuai dengan proyeksi-proyeksi data lembaga survei. Enggak, kalau Prabowo kan kemarin nggak tebal banget di ya, itu. Ini tebal banget itu ini. Secara umum, Bang, secara umum ya. Secara umum kemenangan itu maksud saya. Tetapi angka persentasenya yang itu menurut saya di luar dugaan. Saya tidak menyebut anomali. Kalau anomali itu kan nggak bisa dibaca secara statistik. Nah, ini bisa dibaca secara statistik. Memang angka-angka proyeksi kita ya pas kita melakukan survei 2 pekan menjelang pencoblosan itu angkanya sudah mendekati 50%. Kalau kita bicara tren naik, ya kenaikannya itu dugaan kita ya, itu sekitar 54%. Tetap akan satu putaran, tapi posisi angkanya tidak setinggi yang sekarang ya, hasil quick count. Jadi 54%, tetapi kan faktanya data-data quick count mengatakan angkanya kan 58 sampai ada yang 60%, Bang. Beranjak dari quick count itu, Adinda sebagai pollster, sebagai peneliti, sudah berani belum mengucapkan selamat kemenangan atas Prabowo Gibran? Tidak perlu lagi menunggu real count KPU. Loh, kalau saya mengucapkan selamat sejak jam 10 pagi pencoblosan. Saya sudah mengucapkan selamat bagi para tim ses dan para konsultan 02. Kenapa? Data exit poll jam 10 sampai jam 11 itu sudah bisa menyimpulkan, Bang. Kan sebelum data quick count itu kan ada namanya exit poll. Iya, yang wawancara itu. Exit poll. Yang keluar dari TPS kita wawancara, dan itu kan bertahap. Dan datanya itu dari setiap provinsi yang kita sampling, itu datanya relatif representatif. Jam 10, jam 11 itu data udah masuk sekitar 50%. Nah, ketika data sudah 50% ke atas, konfigurasi positioning capres-cawapres itu tidak akan berubah, Bang. Makanya jam 10, jam 11 saya sudah memberikan ucapan selamat kepada teman-teman saya yang di 02. Saya sudah memberikan ucapan selamat, bahkan beberapa konsultan yang di 02 juga saya ucapin selamat karena satu putaran begitu. Kemudian ada yang menanya ke saya, "Loh, ini bener apa enggak?" Nah, kalau tanya saya ini peneliti, ya pasti saintifik gitu kan. Itu artinya tahapan Pilpres game over, sekarang sudah tahap bagi-bagi kekuasaan. Betul. Pilpres sudah selesai, game over, dan sekarang kalau kita perhatikan adalah bagi-bagi kue kekuasaan, Bang. Pertemuan Jokowi dan Surapalo dan lain-lain ini bagian dari itu. Karena saya sangat yakin semua paslon di hatinya masing-masing sudah tahu jawabannya. Meskipun sekarang ada sengketa pelanggaran macam-macam, tidak merubah konfigurasi pemenang. Karena selisih hampir 30 jutaan ya. Ya iya, kalau 1% itu 2 juta sekian, kali 8 kan berapa itu, Bang? Iya. Kan begitu. Kalaupun ada kecurangan-kecurangan ya kecil-kecil di beberapa TPS itu kan baru 0,0, Bang. Oke. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Ali Rifan, Direktur Arus Survei Indonesia. Sampai bertemu kembali.